Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Azhar Darmawan. Nomor induk mahasiswa saya 2006 0511 0077. Saya dari kelas C Teknik Informatika. Berikut sedikit profil mengenai saya. Ya, saya langsung ke pertanyaan UTS-nya. Untuk pertanyaan pertama, jelaskan alasan kita bisa mempercayai pernyataan jika saya terpilih dan Indonesia maju, maka Indonesia pasti maju. Maksudnya pertanyaan ini itu kita disuruh menyelesaikan pernyataan-pernyataan ini menggunakan tabel kebenaran dari logika matematika. Kita langsung ke pembahasan nomor 1. Langkah yang pertama ini tentukan dulu poin-poin yang tadi yang di dalam kurung itu. Misalkan saja P saya terpilih, Q Indonesia maju, dan R ini untuk Indonesia pasti maju, atau maka Indonesia pasti maju yang itu, yang di soal itu. Sebenarnya itu untuk R itu tidak perlu, tidak apa-apa, karena Q dan R itu bernilai sama. Seperti yang saya jelaskan ini, maka kesimpulan yang didapat adalah P dan Q maka R. Karena variabel Q dan R sama, yaitu menyatakan Indonesia maju, maka variabel yang dianggap sama. Bisa PE, maksudnya P dan Q itu P dan Q maka Q. Seperti itu. Untuk tabel kebenarannya, kita cari dari 4 kolom ini. Kita misalkan saling bergantian gitu. P itu bernilai true, Q itu true, P bernilai true dan Q bernilai false, P bernilai false, Q bernilai true, P bernilai false dan Q bernilai false. Nah, untuk yang diminta ini P dan Q. P dan Q ini yaitu true dan true itu menghasilkan nilai true, true dan false menghasilkan nilai false, false dan true menghasilkan nilai false, false dan false menghasilkan nilai false. Seperti yang saya terangkan di materi pra-UTS itu, untuk logika ekspresi dan itu kesimpulannya hanya true dan true yang bernilai true. Selain itu false semua. True, false, false, true, apalagi false, false. Untuk P dan Q maka Q itu dari sini true dan true itu menghasilkan nilai true, true dan false menghasilkan true, false dan true menghasilkan nilai true, dan false menghasilkan true. Mengapa? Ini adalah pernyataan yang termasuk dalam tautologi. Nah, sehingga pernyataan yang dikandung itu dapat dipercaya, maksudnya memiliki sepenuhnya nilai benar dan tidak ada nilai salah. Seperti ini, nilai terakhir ini kan selalu benar kan, tidak ada nilai salah. Lanjut pertanyaan 2. Jika saya terpilih atau Indonesia maju, maka Indonesia pasti tidak maju. Langsung pertanyaan ini sama dengan nomor 1, yaitu dicari dengan menggunakan metode tabel kebenaran dan logika ekspresi. Cuma bedanya di sini ada notasi ingkaran atau negasi. Sama cara pengerjaannya, kita cari dulu variabelnya. P untuk saya terpilih, Q Indonesia maju, dan negasi R Indonesia pasti tidak maju. Sama seperti yang nomor 1 tadi, kesimpulannya yang didapat adalah P atau Q sama dengan P atau Q maka negasi R, karena variabel Q dan R sama menyatakan Indonesia maju, maka variabel dianggap sama, Q dan R itu sama. Tetapi karena bernilai ingkaran, yaitu Indonesia pasti
tidak, karena kata tidak itu ingkaran, diberikan notasi ingkaran atau notasi ingkaran atau notasi negasi maksud saya, maaf. Ini P atau Q maka negasi Q. Nah, untuk ini langsung saja ke tabel kebenarannya, sama, yaitu kita cari permisalannya true true, true false, false true, false false dari variabel P dan Q. Nah, ini untuk negasi Q. Negasi Q ini lawan dari Q atau kebalikan, yaitu true false false true, true false false true. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Nah, untuk P dan P atau Q itu true dan true atau true menghasilkan nilai true, true atau false menghasilkan nilai true, false atau true menghasilkan nilai true, false atau false menghasilkan nilai false. Sama seperti nomor 1 tadi, di materi sebelumnya itu terdapat kesimpulan untuk logika matematika itu, bahwa untuk logika ekspresi atau itu kesimpulannya hanya false dan false yang menghasilkan nilai false, lainnya menghasilkan nilai benar. False atau false menghasilkan nilai false, salah atau salah menghasilkan nilai salah. Untuk yang terakhir ini P atau Q maka negasi Q. Maksudnya di sini yaitu true dan false ini menghasilkan nilai false, true dan true menghasilkan nilai true, false dan false menghasilkan false, dan false true itu menghasilkan nilai true. Kesimpulannya dari tabel itu adalah termasuk jenis kontingensi yang mana belum tentu seluruh hasil pernyataannya adalah sepenuhnya benar dan masih memiliki kemungkinan menghasilkan nilai salah.